COVID lagi pada heboh kan. Di mana-mana orang pada bicara tentang COVID. Nggak ada yang tahu kan kamu kalau Oma beberapa hari yang lalu ini berjuang untuk melawan COVID. Sekarang Oma mau share tentang pengalaman Oma beberapa hari ini. Oma terkapar kena COVID. Pertama gejalanya begini, Oma tuh batuk-batuk. Batuk-batuk, sebetulnya batuknya juga enggak yang batuk rutin begitu, cuma batuk gitu. Cuma beberapa kali, tapi dalam satu hari itu. Akhirnya minum obat batuk. Sudah gitu batuknya masih aja nih kena. Masih ada aja batuknya, gitu. Terus pilek. Wah, batuk pilek nih. Mulai Oma rasa pahit mulut Oma. Pahit sekali. Untungnya Oma tidak demam. Nggak demam. Cuma ini mengganggu sekali nih batuk pilek itu. Badan Oma sakit semua. Sakit semua. Itu hari ketiga ya. Hari ketiga Oma. Badan Oma sakit sekali. Mulai sesak napas. Sesek nggak bisa napas loh. Oma minum air hangat sama kayu putih tengah-tengah malam. Jam 2 itu malam kadang-kadang nyerangnya. Sesak napas berkali-kali. Mulai itu penciuman hilang. Waduh, Oma mulai panik. Aduh, kok penciumannya hilang nih? Ada batuk, pilek, pahit mulut, sesak napas, penciuman hilang, dan sebagainya itu. Oma tidur terus deh tuh. Hari ke-8, ke-9 masih tidak ada penciuman. Tapi untungnya batuk pileknya hilang. Ada teman Oma itu namanya Dokter Niska. Nah, dia yang memantau kesehatan Oma. Ditanya deh tuh, Oma berat badannya berapa, Oma penyakitnya apa, Oma keluhannya apa, dan sebagainya deh tentang kesehatan. Baru dia kasih obat-obatan yang boleh Oma minum. Konsultasi dengan dokter. Walaupun kita tidak bertemu muka dengan muka, cuma nasihat dan semua yang dikasih dokter Niska kepada Oma itu sangat menolong. Jadi setiap hari Oma ada minum obat apa dari pagi sebelum makan, sesudah makan, kemudian obat antivirus apa itu dikasih banyak obatnya. Dan dipesan Oma itu harus banyak istirahat. Kalau bisa tuh 7 jam sehari tidur aja, jangan keluar. Pokoknya vitamin. Untungnya nafsu makan itu tidak berkurang. Jadi Oma hantem aja dengan makanan. Makan, minum air panas, segala macam itulah. Batuk pilek hilang. Terus minum obat, minum vitamin. Minum terus. Itu air panas yang hangat itu nggak pernah berhenti. Seharian itu bisa 5-6 kali Oma minum itu. Karena tuh tenggorokan ya, takutnya katanya nggak boleh kering, harus lembab. Jadi terus kita kasih minum. Sekarang ini Oma udah hari ke 13. Tapi Oma tetap istirahat yang banyak. Dan tiap hari tuh Oma berjemur. Harus berjemur, karena berjemur itu sangat menolong kelihatannya. Dengan berjemur nafas Oma bisa ambil nafas enak. Tarik nafas enak. Nah, yang Oma mau kasih tahu lagi satu, virus ini mungkin karena Oma udah vaksin 2 kali juga ya, ada daya tahan tubuh yang bagus. Itu cucu Oma tidak kena. Artinya dia tidak mengalami gejala yang seperti Oma alamin.
dia itu tidurnya satu ruangan sama Oma. Walaupun kami berpisah, tempat tidurnya pisah, tapi dia satu ruangan. Sehari-harian dia satu ruangan sama Oma. Tapi yang pasti dia juga kita kasih vitamin. Kasih vitamin, istirahat terus, jangan keluar. Ya itu, lama juga 14 hari nih, 13 apa 14 hari nih. Oma terus di rumah. Puji Tuhan cucu Oma tidak kena, jangan ya. Bagi yang belum pernah kena ini, Oma usulkan begini. Ketika kita merasa batuk sedikit atau merasa tidak enak, hari pertama aja itu kita jangan tunggu 3 hari. Langsung kita ambil tindakan. Tapi jangan tunggu 3 hari. Kalau udah 3 hari, karena udah rasa pahit, sesak napas udah mulai. Nah, enggak lama lagi dari sesak napas kan terus hilang penciuman itu. Itu bikin kita tambah panik. Makanya pesan Oma itu harus cepat bereaksi kalau kita kena. Batuk itu tanda-tandanya. Batuknya Oma tuh bukan batuk yang panjang, enggak. Oma cuman batuk begini. Tapi enggak lama lagi gitu lagi. Nah, pokoknya kalau udah ada tanda-tanda seperti itu, langsung kita bikin pertahanan tubuh. Air hangat tuh terus diminum. Jangan lalai. Jangan nunggu 3 hari. 3 hari kita udah masuk di fase kedua, kita udah makin parah. Jangan-jangan tubuh kita nggak punya pertahanan lagi udah. Makanya hati-hati dengan COVID ini. Jaga jarak, pakai masker. Nah, banyak orang berpikir isolasi mandiri itu ribet. Apa ya, mereka jadi bingung karena ada banyak juga yang isolasi mandiri itu gagal. Ada yang meninggal, ada yang makin parah dan sebagainya. Nah, Oma mau kasih tahu begini. Ketika Oma isolasi mandiri, Oma juga konsultasi sama dokter. Jadi di samping air panas itu tadi, air hangat, ini Oma sekarang sudah dinyatakan sehat dan negatif karena keluhan-keluhan yang Oma rasakan itu udah tidak lagi muncul seperti dari awal. Tetapi Oma dianjurkan 7 hari ke depan ini tetap istirahat. Jangan bikin kegiatan-kegiatan yang mengundang ya COVID itu. Misalnya kumpul, jalan keluar kemana. Dibilang jangan dulu, istirahat aja. Supaya kekebalan tubuh kita itu makin kebal untuk menghadapi itu. Oma rasa sih itu lebih baik deh daripada kita begitu dinyatakan sembuh terus mau jalan dulu atau mau ke sini, mau ke sana, mau ketemu si itu. Aduh, hindari deh itu sementara. Tanpa ketemu kita kan bisa WA-WA-an apa-apa tuh. Bisa juga koleng-kolengan. Terus pikir-pikir ya, dari mana Oma kena. Padahal Oma nggak ketemu itu. Ternyata menurut cerita, anak Oma ini dia pergi sama teman-temannya. Nah, di antara teman-temannya itu katanya ada yang kena COVID. Padahal dia udah jaga jarak, udah pakai masker. Tapi karena mungkin kumpulnya ada jamnya itu misalnya 2-3 jam. Pulang dari sana rupanya dia udah bawa itu. Dia sebetulnya di rumah sama Oma itu juga tidak langsung ketemu Oma, masuk kamar Oma atau apa. Tapi virus itu rupanya sangat hebat. Tidak diundang dia masuk. Nah, Oma yang kebetulan batuk sedikit itu rupanya nempel dia ke tempat Oma itu. Ke Oma. Jadilah Oma juga sakit. Kita berdua jadi sakit. Yang itu cucu Oma itu dia tidak kena. Anehnya itu. Rupanya pertahanan tubuhnya cukup baik. Imunnya baik. Dia minum vitamin juga baik.
banyak juga doa sama Tuhan, dan matahari juga kena dengan baik, istirahatnya juga baik. Jadi itu salah satu cara kita untuk mencegah supaya kita jangan kena. Ayo kita coba jaga sendiri, Oma bisa sembuh. Jangan ragu. Tempat Oma tinggal itu yang bikin panik lagi adalah itu suara sirene ambulan. Mungkin tiap 10 menit ada aja tuh sirene lewat. Itu bikin panik juga. Kebetulan rumah Oma di pinggir jalan, jadi kedengaran benar tuh ambulan lewat. Oh iya, satu lagi nih Oma mau ingetin. Bagi saudara-saudara yang lagi kena, itu jangan pernah menyimpan di dalam dirinya sendiri. Bicara aja sama orang-orang, saya kena COVID, jangan dekat-dekat. Atau cegah itu supaya kalian tidak tertular. Tidak perlu malu, ini kita dalam bahaya yang sedang kita hadapi ini luar biasa. Itu bukan aib kalau kita kena COVID, tapi itu lebih baik untuk saudara-saudara kita yang belum kena, supaya mereka menjaga dirinya untuk tidak kena. Jangan malu-malu katakan itu, karena memang ini yang sedang kita hadapi semua. Kita harus berantas itu supaya kita jadi sehat. Banyak orang kan diem-diem tuh, terus takut. Juga saudara-saudara yang tidak kena itu juga jangan jangan menyisihkan dia, kasihan. Padahal dia juga kan tidak mau kena sakit. Ini satu lagi, perbedaan Oma dengan anak Oma. Oma sudah vaksin 2 kali. Anak Oma karena belum cukup umur untuk divaksin, dia belum divaksin. Jadi daya tahan tubuh Oma juga itu terbantu. Jadi jangan ragu-ragu untuk vaksin, itu bukti. Nah sedangkan anak Oma yang belum divaksin ini, karena dia masih muda, mungkin dia dan banyak minum-minum itu, vitamin dan sebagainya, dia bisa bertahan. Tapi bagi tuh Oma lagi ngomong gini aja ambulan lewat lagi tuh. Oh, dengar deh tuh. Nah, bagi saudara-saudara yang belum divaksin, ayo cari kesempatan. Itu banyak terbuka tuh, di mana-mana ada kesempatan untuk vaksin. Ayo, yang masih muda. Sekarang banyak tempat untuk vaksin, rumah sakit, di kantor kepolisian, di puskesmas, di trans, itu dibuka, diberi kesempatan untuk vaksin. Jadi kita jangan tunggu, ayo vaksin, harus cari kesempatan itu. Jangan kita menunggu, kita bersyukur kalau kita ini bisa sehat, bisa sembuh. Itu jangan pernah kita lupakan bahwa semua itu karena kasih Tuhan. Yang kedua, kita jangan pernah ragu, takut, dan tidak yakin bahwa ini semua bisa berlalu. 3, jangan buang waktu. Cepat cari kesempatan untuk bisa melawan penyakit ini. Semua itu dari diri kita. Pemerintah udah begitu baik menyiapkan segala sesuatu. Mari kita dukung. Kita jangan sampai stres. Kalau kita udah kena, kita yakin aja. Karena stres itu yang bikin imun kita turun. Stres itu bukan jalan keluar. Tapi stres itu harus kita lawan. Dalam tubuh yang gembira, dalam hati yang gembira, semua itu bisa diatasi. Sekarang Oma sehat, kalian juga pasti bisa sehat. Oke.